Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa YouTube yang saya cintai, semoga kita semua sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasul yang gagal miskin. Manusia pada umumnya berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaannya untuk menjadi kaya. Berbagai kepentingan dunia dipikirkan. Tanpa disadari, lupa apakah sudah mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Dari Abdurrahman bin Auf mungkin kita bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya namun gemar bersedekah. Abdurrahman bin Auf lahir dari ibu yang bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Jahroh. Dengan kekayaannya yang dimiliki, dia justru menangis karena khawatir akan memasuki surga yang paling akhir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisabnya paling lama. Mendengar hal ini, Abdurrahman bin Auf pun berpikir bagaimana caranya agar dia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal, tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu, ia bersedekah lagi sebanyak 40 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil dagang. Suatu hari, ada salah satu kaum Ansor bernama Sa'ad yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah menawarkan harta kepada Abdurrahman bin Auf. Tetapi saat itu penawarannya ditolak dan dia malah bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah saat itu. Setelah dicari tahu, ternyata harga sewa pasar di Madinah sangat mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat atau untuk menyewa ruko kalau di zaman sekarang ini. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu dan menjadikannya sebagai kapling-kapling pasar. Dibangun di kapling-kapling pasar tersebut dia bangun digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa, jadi digratiskan. Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih merintis. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Hartanya berlimpah, sudah begitu ia amat dermawan. Pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah itu ditambah tajir ketika negeri Yaman diserang wabah penyakit aneh. Ceritanya begini. Suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal
dibandingkan dengan orang yang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin, ujar Rasulullah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan atau barisan orang-orang miskin." Sejak itu Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, begini katanya, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah." Abdurrahman kaya bukan karena pelit, ia sangat dermawan. Pria yang sebelum memeluk Islam bernama asli Abdul Ka'bah atau Abdul Amr ini pernah mengeluarkan 200 uqiyah emas atau setara dengan 1 uqiyah setara 31,7475 gram demi memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah. Abdurrahman pun tanpa pikir panjang langsung menyumbangkan separuh hartanya. Dia pun pernah memberikan santunan kepada veteran perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing orang mendapatkan santunan 400 dinar. Abdurrahman memang sangat pandai dalam berbisnis. Semua kekayaannya pun merupakan hasil perdagangan. Kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang terjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan kurma busuk. Utusan ini menyebarkan pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 100 kali lipat dari harga kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk, kata seorang warga. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Abdurrahman bin Auf pun termasuk manusia biasa. Dia jatuh sakit. Di dalam sakitnya dia terus menangis dan menangis sedih. Kenapa menangis? Karena Abdurrahman bin Auf tangisannya bukan takut karena menghadapi kematian melainkan ia takut wafat dalam keadaan kaya harta. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku
Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kafan sekalipun. Juga Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku, tutur Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah pada 31 Hijriah. Ada pula yang mengatakan pada 32 Hijriah. Ketika itu usianya 75 tahun. Tapi ada juga yang menyebutkan usianya ketika itu 72 tahun. Pada riwayat lain juga disebutkan ada yang mengatakan 78 tahun. Itulah tadi sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf yang ingin menjadi miskin tetapi gagal. Dia tidak jadi miskinnya, ya beda dengan orang sekarang, dia ingin menjadi kaya, ya. Pemirsa YouTube yang kami cintai, apabila saat ini ada yang miskin dan tidak punya apa-apa, jangan bersedih ya, karena orang miskin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasuki pintu surga pada barisan yang pertama. Semoga kisah sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya yang membangun. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.